Salam Pentakosta. Coba semua tangannya diangkat. Salam Pentakosta. Baik Bapak Ibu Saudara, harapan kita Pentakosta telah hadir di dalam hidup kita. Maka ketika Pentakosta tanpa pertobatan, maka itu hanyalah emosi rohani, dan ini adalah kondisi yang sangat mengerikan. Tentu hari ini adalah hari memperingati Pentakosta, hari ke-50 setelah kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Semua gereja memperingati hari Pentakosta, tetapi pertanyaannya, apakah semua gereja hidup di dalamnya? Kami memperingati supaya anak-anak tetap diperhatikan, semua gereja, apalagi khususnya gereja-gereja Pentakosta, tentu merayakan hari Pentakosta dan semua gereja juga pasti merayakan hari Pentakosta. Maka pertanyaannya untuk semua gereja, apakah kita sudah hidup seperti maksud Yesus yang disampaikan kepada para rasul? Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Apakah gereja sudah tunduk sesuai dengan tuntunan Roh Kudus atau tuntunan diri sendiri? Ini pertanyaan tajam yang harus kita pelajari dan dijawab dengan jujur. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tidak semua orang yang merayakan hari Pentakosta hidup dengan pertobatan sejati. Tidak semua orang datang ke gereja dan merayakan hari Pentakosta hidup dengan ketulusan di dalam Tuhan, kepatuhannya di dalam menyangkal diri dan memikul salib. Maka ini menjadi ironi. Pentakosta tanpa pertobatan adalah kondisi yang sangat mengerikan. Banyak gereja merayakan hari Pentakosta, dan ini juga menjadi sebuah tradisi. Setelah ibadah akan ada perjamuan kasih atau makan-makan bersama. Di dalam ibadah hari Pentakosta, bahkan bukan saja di hari Pentakosta, di setiap ibadah yang kita laksanakan, setiap ibadah yang kita lakukan, sebenarnya apa sih yang mau kita cari? Sebenarnya tujuan kita mau ngapain? Ini tidak pertanyaan sepele Bapak Ibu. Ini mestinya menjadi pertanyaan tajam yang menusuk tujuan-tujuan kita, menusuk motivasi kita di dalam bergereja. Kalaulah kita datang ke gereja dan terkhusus hari ini merayakan hari Pentakosta, mengangkat tangan, bernyanyi dengan lantang, menyanyikan pujian
dan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kalaulah ini dilakukan tetapi tidak disertai dengan pertobatan, maka semua yang kita lakukan itu menunjukkan kita sedang dalam kondisi yang sangat-sangat mengerikan. Sehingga kita hanya tampil sebagai orang Kristen, tetapi tidak turut serta sebagai pengikut Kristus yang harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Banyak di antara kita, saudara, Bapak Ibu, merayakan hari Pentakosta tetapi menolak firman Tuhan. Menolak bukan dengan terang-terangan, menolak bukan dengan berkata tidak, tetapi menolak menyenggol kesombongan yang ada di dalam diri kita. Menolak, menabrak segala keakuan kita. Mulut kita tidak berkata aku menolak firman Tuhan, tetapi saudara justru tidak mengizinkan firman Tuhan mengungkapkan segala bentuk kepalsuan yang ada di dalam diri kita. Ini kondisi mengerikan, Bapak Ibu. Kebenaran ini bukan saja diarahkan kepada Anda, tetapi juga kepada saya, kepada kami para pengkhotbah. Sehingga kita harus berhati-hati. Tidak hanya senang merayakan hari Pentakosta setelah pulang gereja, biasanya budayanya dilakukan makan bersama. Ada sukacita di dalamnya. Bagi jemaat yang memasak makanan juga merasa sukacita. Tetapi tujuannya harus sampai kepada keberkenanan Allah di dalam setiap hal yang kita lakukan. Pentakosta bukan sekedar perayaan suasana rohani, bukan hanya sekedar kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan, bahkan menjadi rutin. Pentakosta bukan hanya tentang musik yang mengguncang emosimu, bukan hanya sekedar tangisan yang kita luapkan di hadapan Tuhan di dalam gereja, atau bukan saja sekedar suasana yang semarak, suasana yang penuh semangat sukacita. Pentakosta adalah tentang Roh Kudus yang turun, bahkan telah turun untuk mengubah kehidupan kita. Ketika Roh Kudus telah dicurahkan dan itu terdeklarasi di dalam Kisah Rasul pasal 2, yang terjadi bukan sekedar orang-orang mengalami pengalaman rohani, tetapi hati mereka tertusuk dan hidup mereka berubah. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, berikut pertama menjelaskan hari Pentakosta. Di sana para rasul dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan itu mengubah kehidupan mereka. Kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37. Ini respon para rasul dan pengikut Kristus setelah mendengarkan penjabaran yang disampaikan oleh Petrus. Mari kita membaca, Bapak Ibu Saudara, pasal 2 ayat yang ke-37. Terus, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ketika mereka sedang dan setelah mendengarkan khotbah yang disampaikan Petrus, bahkan menyaksikan para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka sangat terharu. Mereka sangat terharu. Mereka di sini bukan saja orang-orang yang disebut sebagai rasul, tetapi
orang-orang yang menyaksikan telah terjadinya pencurahan Roh Kudus di tengah-tengah mereka. Dan muncul pertanyaan. Silakan dilanjut. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan kepada rasul lainnya. Terus, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? setelah menjelaskan dan menyaksikan bahwa Roh Kudus telah dicurahkan, mereka terharu dan memunculkan sebuah pertanyaan. Apa yang harus kami perbuat? Ini pertanyaan yang diajukan kepada Petrus dan kawan-kawan. Lalu kemudian ayat yang ke-39, Petrus menjawab mereka. Terus, Sebab bagi kamulah janji itu. ayat yang ke-38 maksudnya. Sorry. Terus, Jawab Petrus kepada mereka. jawab Petrus. Ini jawaban Petrus atas pertanyaan banyak orang. Silakan. Bertobatlah. Haleluya. Bertobatlah. Ini deklarasi Injil yang mestinya menggugatmu. Ini tujuan kebenaran Injil disampaikan. Bertobatlah. Ini bukan satu kata yang hanya didengar begitu saja, tetapi ini merupakan menjadi sebuah tindakan nyata yang harus direspon oleh masing-masing kita. Pertobatan bukan saja deklarasi, tetapi harus sampai kepada pengaktualisasikan atau fakta yang harus dilaksanakan sebagai orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertobatan adalah